Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya merekam layar menggunakan Bandicam. Ya, jadi kita tahu bahwa di masa COVID-19 ini teknologi sangat diperlukan sekali untuk memudahkan misalnya dalam pengajaran ataupun memberikan informasi kepada masyarakat atau di dunia pendidikan kepada mahasiswa atau siswa. Ya, misalkan ketika kita pembelajaran, karena pelaksanaan pembelajarannya itu berlangsung di rumah. Nah, untuk memudahkan makanya diperlukan suatu aplikasi yang tentunya bisa merekam kegiatan misalnya pembelajaran ataukah meeting seperti ini yang di sebelah kiri, dan nantinya rekan-rekan bisa share kepada siswa ataupun kepada mahasiswanya. Nah, nantinya kan mempermudah ya anak-anak misalnya memahami materi yang diberikan. Oke, jadi ini teksnya seperti ini, bagaimana kita nanti merekam misalnya kegiatan meeting, kemudian pembelajaran seperti ini yang di kanan dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Oke, sebelum lanjut mohon diingat untuk like, subscribe, kemudian di komen, dan jangan lupa untuk selalu aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja yang pertama kita harus install dulu aplikasinya. Rekan-rekan bisa download ya. Nah, kita akhiri dulu ini. Nah, rekan-rekan bisa download di internet. Kita gunakan browser dulu untuk mendownload. Nah, saya rekomendasikan aplikasi ini karena sangat ringan, kemudian sangat mudah dalam mengoperasikan atau menggunakannya. Ya, tentunya memori yang digunakan di komputer juga sangat sedikit. Nah, ini ikonnya seperti ini, Bandicam. Nah, ini alamat websitenya. Nah, ini bisa langsung di-download. Kebetulan saya sudah punya aplikasi, jadi langsung saja saya gunakan. Oke. Nah, di sini saya menggunakan versi 4.6.1. Nah, ini ya. Nah, jika rekan-rekan sudah mendownload, filenya hanya 21. Kalau versi yang kecil, ini yang 4.5, itu filenya hanya 18 MB. Jadi sangat kecil sekali. Oke, saya install dulu. Kita oke. Nah, jika seperti ini kita next. Kemudian kita tinggal next saja. Jadi hanya membutuhkan space itu sekitar 101 MB. Ini tempatnya, kita install. Nah, sebagai informasi untuk Bandicam, untuk yang versi ini atau versi yang lain, jika belum diregistrasi, nah ini kita hanya memiliki beberapa fasilitas ya, diantaranya hanya bisa merekam sampai 10 menit. Ya, saya langsung saja perhatikan, kita run saja. Nah, ini kita tunggu proses runnya dulu ya. Oke, ini tampilannya dari Bandicam seperti ini rekan-rekan. Nah, ini adalah versi free-nya, tapi perlu diregistrasi ya. Kalau rekan-rekan perhatikan di sebelah kiri atas dari aplikasi ini ada unregister. Jadi nanti perlu diregistrasi, karena kalau tidak diregistrasi akan kelihatan watermarknya, kemudian juga waktu atau batas waktu untuk perekaman hanya 10 menit saja. Jadi ketika menit ke 9 kemudian detiknya 59 detik ya, 9 menit 59 detik itu langsung terputus otomatis. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu untuk menu dan ikonnya dan fungsinya. Di sini di bagian atas ada ini Bandicam-nya. Kemudian di sini adalah untuk register. Ya, ini karena belum diregister, unregister. Kemudian ini adalah untuk outputnya. Jadi di mana nanti hasil rekamannya disimpan. Kemudian ini untuk schedule-nya. Kemudian ini control bar. Selanjutnya adalah untuk pemilihan recording area. Jadi rekan-rekan bisa memilih apakah mau full screen atau menggunakan sesuaikan dengan pilihan kita menggunakan mouse sampai berapa layarnya.
ataukah kita menselect, ya. Kalau mau full screen berarti seluruh layar ini akan kelihatan. Nah, kalau select recording area misalnya sampai di area mana saja, misalnya dari pojok kiri atas sampai di sini, ya. Kita rekam nanti dicoba sampai di sini. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk record game. Kemudian juga untuk HDMI. Selanjutnya di sini ada untuk add mouse cursor effect. Kalau rekan-rekan biar kelihatan mouse-nya. Nah, di sini juga bisa, efeknya juga di sini. Kemudian untuk mikrofon. Nah, ini kalau masih seperti ini harus diatur, ya. Sebentar kita atur. Kemudian untuk home, ya tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk startnya, ini tampilannya nanti layarnya berapa besar. Kalau full screen seluruh layar ini. Kalau ini kita pilih yang tadi sudah, ya. Nah, ini untuk game, kemudian HDMI. Kemudian di general, ini pengaturannya ini nanti diletakkan di folder mana nanti disimpan. Nah, ini juga bisa diklik, bisa dicoba untuk window on top misalnya, untuk minimize, ya. Kemudian untuk mengaktifkan aplikasi ini ketika baru Windows-nya dihidupkan, nah silahkan nanti sesuaikan dengan keinginan rekan-rekan saja. Untuk pengaturan video di sini misalnya untuk recordnya, misalnya kita bisa menggunakan tombol F12. Jadi tidak perlu rec, tinggal tekan tombol F12 di keyboard langsung record, kemudian bisa juga stop. Selanjutnya ini untuk pause-nya, kemudian show mouse cursor, nanti silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian ini untuk pengaturan image, ya. Nah, ini untuk formatnya JPG high quality. Kemudian ini untuk capture-nya. Jadi di sebelah kanan sini, ya. Nah, kemudian ini untuk versinya, di sini sudah ada versi 4.6.1.1088. Oke. Kemudian di sebelah dari kamera di sini, ini untuk mikrofon, untuk webcam di sini adalah waktu, di sini ini adalah size-nya, ya. Ini size yang tersisa di komputer, kemudian untuk memorinya ini, ya. Kemudian ini untuk merekam, kemudian ini untuk capture image-nya, misalnya untuk screenshot. Oke, untuk pengaturan, jika kalian sudah paham, rekan-rekan sudah paham untuk menu dan ikonnya serta fungsinya, sekarang kita lakukan pengaturan, ya. Pengaturannya yaitu pertama kita atur mikrofon dulu. Nanti kalau rekan-rekan tidak atur mikrofon, nanti sampai berapa menit rekan-rekan buat rekaman itu suaranya tidak akan muncul, ya. Jadi tidak terdengar nanti, ya. Jadi kita misalnya apakah perlu di save? Kalau tidak, nanti kita langsung di sini pilih mikrofon. Oke. Nah, ini juga misalnya mikrofon. Nah, kemudian volumenya di maksimum saja 100%, dan ingat klik mono, ya. Ini juga klik mono. Kita lihat settingnya. Nah, ini mikrofonnya yang aktif. Kemudian untuk webcam, nah ini seperti ini. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, maka rekamannya tidak akan memunculkan video, ya. Jadi tidak ada gambar nanti, ya, video kalian di sebelah mana, silakan posisinya. Kita uji coba saja sebentar. Kemudian ini untuk mouse, apakah mau ada efeknya, silakan dicoba. Logo, apakah mau isi logo di videonya. Nah, ini teks juga penting. Misalnya kita untuk add, kita klik di sini, kita centang add, kemudian kita tambahkan. Nah, ini seperti ini nanti untuk posisinya, settingnya. Ini untuk perataan di sebelah sini, kemudian di sini untuk posisi, ya. Misalnya ini adalah menggunakan, nah misalnya ini bebas saja, mau email sembarangan juga bisa, kita tinggal register application. Oke, Bandicam kalian sudah terregistrasi, sangat mudah, ya. Nah, kita lihat bedanya. Apa bedanya yang sudah diregistrasi dan belum diregistrasi? Ketika kita klik lagi masuk ke Bandicam, oke. Nah, kita tunggu dulu Bandicam-nya. Nah, bisa diperhatikan bedanya. Kita lihat di bagian tulisan Bandicam sebelah kiri atas. Nah, tadi yang sudah ada unregistered, nah, ya. Kalau saya munculkan di video, nah di sini unregistered, sekarang sudah menjadi terregistrasi. Ini sudah terregistrasi, ya, lisensinya, ya. Kemudian
Nah, jika sudah terregistrasi seperti ini, kita lihat bagaimana hasil perekamannya. Oke, ini kamera sudah siap, mikrofon sudah siap, kita tinggal rek. Nah, ini sudah terekam otomatis jika sudah klik record. Nah, ini langsung kelihatan videonya di sebelah atau gambarnya sebelah kanan bawah ya. Di video kalian kelihatan di sini ya rekamannya. Setelah itu kita buat seperti ini, misalnya sedang presentasi misalnya beberapa detik ya. Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita stop. Kita lihat outputnya. Oke. Dari sini rekan-rekan bisa mendapatkan informasi bahwa ini sudah terregistrasi, tidak ada lagi watermark bandicam.com. Ya. Nah, sangat mudah sekali ya rekan-rekan ya untuk registrasi, kemudian caranya untuk meregistrasinya, menginstalnya juga menggunakannya sangat mudah. Dan dengan perekaman ini otomatis nanti waktu perekaman itu menjadi lebih dari 10 menit. Oke. Saya rasa sudah cukup, dan ingat untuk selalu like, kemudian share, kemudian komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan yang lain ya supaya tahu informasi yang bermanfaat ini dan tentunya bisa digunakan dengan maksimal untuk kegiatan pembelajaran ya dalam bidang pendidikan atau IT untuk membuat tutorial dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.